Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Etri Witantri, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan salah satu guru di SMK Farmasi Cendekia Farma Husada, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Syekh Kuala. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di SMK Farmasi Cendekia Farma Husada. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Attention please. Let's pray together. Start. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita harus bersyukur terlebih dahulu karena kita hari ini diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat belajar di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan cek dulu nih kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Iya. Berarti kalian merupakan pelajar yang bertanggung jawab. Nah, Ibu akan cek kerapihan berpakaian kalian. Silakan berdiri semuanya. Sudah rapi? Yang laki-laki bajunya? Oke, luar biasa. Silakan duduk kembali. Baik, kalian masih ingat materi pekan kemarin? Materi pekan kemarin tentang apa sih? Maju integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Maju integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam materi tersebut kita membahas terkait alat-alat pemersatu bangsa. Ada yang masih ingat tidak? Apa saja sih alat pemersatu bangsa itu? Ada apa saja alat pemersatu bangsa? Bu, dasar negara Pancasila, Bu. Dasar negara Pancasila. Ada lagi? Bu, bendera merah putih. Bendera merah putih. Ada lagi? Saya, Bu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi itulah alat-alat pemersatu bangsa Indonesia. Nah, materi yang akan kita bahas sekarang itu apa? Konsep dan faktor-faktor integrasi nasional. Ada yang tahu tidak sih faktor-faktor apa saja yang ada di dalam integrasi nasional itu? Saya, Bu, Silakan. pendorong. Faktor pendorong. Ada lagi? Saya, Bu, faktor Silakan. pendukung. Ada faktor pendukung. Ada faktor apa lagi? Saya, Bu, faktor penghambat. Faktor penghambat. Jadi ada 3 faktor yang akan kita pelajari. Faktor pendorong, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Baiklah, apa sih manfaatnya kita mempelajari materi terkait dengan konsep dan faktor-faktor integrasi nasional agar kalian bisa mengetahui dan paham dan nanti akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait faktor-faktor integrasi nasional dari faktor pendorong, faktor pendukung sampai dengan faktor penghambat. Ya. Coba perhatikan. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan reward. Tahu penghargaan bagi kelompok yang diskusinya bagus, presentasinya bagus, dan ada juga nih yang di individunya juga bagus. Kerjasama kalian bagus, sikap kalian bagus, ya. Nanti Ibu akan memberikan reward di akhir pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran
Yang pertama, kita bisa mensyukuri dengan sungguh-sungguh materi terkait dengan konsep dan faktor-faktor integrasi nasional. Kemudian, nanti kalian akan menunjukkan sikap kerjasama yang baik, mampu mengedepankan nilai-nilai yang membentuk integrasi nasional. Kemudian, kita nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Melalui pembelajaran problem based learning, nanti kalian mampu menganalisis konsep, kemudian menguraikan faktor-faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi nasional. Sehingga di akhir nanti kalian bisa menyampaikan konsep dan faktor-faktor integrasi nasional. Selanjutnya, hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning di mana nanti Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Ketika kalian tidak paham, nanti kalian bisa bertanya. Nah, kita kumpulkan di beberapa pertanyaan. Setelah itu, nanti kita diskusikan dan presentasikan, ya. Nah, KKM kita hari ini berapa? 7. Ya. Oke, kalian tahu tidak sapu lidi? Tahu tidak sapu lidi? Tahu. Nah, ibaratkan nih sapu lidi nih. Kalau satu kita patahkan, patah tidak? Patah. Nah, kalau sapunya banyak, nanti kalau sapunya banyak ada 10, kalian patahkan bisa tidak? Enggak. Kenapa? Nah, ini ada hubungannya sama materi kita hari ini, ya. Ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Kenapa sapu ini itu ketika banyak tidak bisa dipatahkan? Nah, itu ada hubungannya dengan integrasi nasional. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Nah, dari beberapa gambar tersebut nanti kalian analisis. Perhatikan baik-baik, ada tidak sih keterkaitan antara gambar dengan materi kita hari ini, ya. Nanti kalian lihat, kalian analisis. Apabila kalian belum paham, silakan nanti bertanya, ya. Nanti bertanya, nanti pertanyaan tersebut akan kita diskusikan, ya. Akan kita diskusikan, kemudian setelah diskusikan bersama teman-teman, nanti baru kita presentasikan sehingga nanti bisa menyimpulkan dari hasil diskusi. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Baik, kita mulai. Gambar pertama. Dari gambar pertama ini, silakan dianalisis nih, dilihat nih, kira-kira ada yang belum paham tidak? Masih ada yang belum paham atau ingin bertanya contohnya nih, Bu, kira-kira itu gambar apa ya, Bu, ya, gitu ya. Ada yang belum jelas? Silakan boleh bertanya. Saya, Bu. Silakan. Mengapa bangsa Indonesia rela mengorbankan nyawanya demi bangsa Indonesia? Mengapa rakyat Indonesia Rela mengorbankan nyawanya demi bangsa Indonesia. Mengapa rakyat Indonesia rela berkorban ya untuk Indonesia? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Mengapa bangsa Indonesia bertekad merdeka? Mengapa bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka? Oke, pertanyaan bagus. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Cukup untuk gambar 1? Cukup. Kita masuk ke gambar 2. Kira-kira apa nih gambar 2 ini? Kok orang manggul-manggul rumah, gitu kan? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Mengapa sih gotong royong itu penting, Bu? Mengapa gotong royong
penting. Oke, pertanyaan yang bagus. Kemudian, Saya Bu, silakan. bagaimana membuat rakyat Indonesia semangat dalam kesatuan dan persatuan? Bagaimana membuat rakyat Indonesia semangat ya? Persatuan dan kesatuan. Oke, lanjut ke gambar ketiga. Waduh, kebakaran nih. Apa nih maksudnya ini ya? Ada yang tahu? Ada yang belum paham dengan gambar ini? Kira-kira gambar apa ini? Apa rumah dibakar? Atau memang konsep listrik? Ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Apa nak? mengapa toleransi sangat penting dalam integrasi nasional? Mengapa toleransi sangat penting? Baik, luar biasa. Kita menyimpulkan ada 5 pertanyaan nih dari teman-teman kalian. Nah, di 5 pertanyaan nanti kita akan mendiskusikan. Ini 5 pertanyaan jadi bahan diskusi kalian. Ya, jadi nanti Ibu akan membagikan KPD. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok itu terbagi dari 4 siswa. Silakan duduk sesuai kelompok kalian. Nah, Ibu bagi ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan duduk sesuai dengan kelompok kalian. Baik, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan LKPD kepada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan nanti kalian baca dan kalian jawab terkait dengan soal-soal yang ada di LKPD ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 boleh melihat mencari referensi di internet dan di buku paket ya. Nanti boleh melihat referensi sebanyak-banyaknya, tetapi ingat hasil dari diskusi kalian itu sesuai dengan pendapat kalian masing-masing ya. Internet dan buku paket itu hanya sebagai referensi saja ya. Silakan Ibu beri waktu diskusi 15 menit. Silakan mendiskusikan mulai dari sekarang.
perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Hal tersebut termasuk dalam faktor pendorong tercapainya integrasi nasional, di mana adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya tekad, suara, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan oleh Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa. Baik, sekian dari presentasi ngomong kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya atau ada yang belum jelas terkait dengan presentasi kelompok 1? Bisa bertanya, silakan. Silakan bisa berdiri. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Wijayanti dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi ideologi nasional? Ideologi nasional tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, sekarang kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju. Silakan bisa mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar kedua adalah gambar warga sedang bergotong royong. Hal termasuk dalam faktor pendukung integrasi nasional, di mana adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Sekian dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nursifa dari kelompok 1. Pertanyaannya, selain gotong royong, adakah contoh lain yang bisa menjadi pendukung integrasi nasional? Terima kasih. Ada contoh yang lain, salah satunya penggunaan bahasa Indonesia untuk menyatukan bahasa di antara banyak bahasa yang ada di berbagai budaya Indonesia. Sudah cukup jelas? Terima kasih dari kelompok 2. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Jangan malu-malu. Pede aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Hasil diskusi kami tentang Gambar yang ketiga. Gambar ketiga adalah gambar konflik. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. hal yang termaksud dalam faktor penghambat integrasi itu ya nasional, di mana kurangnya kesadaran dari masyarakat atau Indonesia terhadap ancaman yang terjadi dalam maupun luar. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang ingin ditanyakan. Pertanyaan saya. Perkenalkan, saya Gita Ramadan dari kelompok 2. Saya mau bertanya, selain penyebab-penyebab yang sudah dijabarkan, ada tidak sih penyebab yang sering terjadi sehingga menimbulkan konflik? Terima kasih. Jawabannya ada.
adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan akurat. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Baik, simpulkan dari saya. Beri tepuk tangan. Kemudian kita berani untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah. Dari presentasi tadi ini sudah jelas belum? Sudah jelas? Bahwasanya ada 3 faktor terkait dengan integrasi nasional. Ada faktor pendorong, ada faktor lagi pendukung, dan ada faktor penghambat. Faktor pendorong itu adanya rasa senasib seperjuangan. Kalau faktor pendukung itu biasanya adanya kerjasama, adanya gotong royong, sehingga mendukung integrasi nasional. Kalau faktor penghambat itu kurangnya toleransi, sehingga apa? Kalau kita tidak punya toleransi yang tinggi, maka banyak terjadi konflik. Ya, paham semuanya? Tadi ada siswa nih yang ketika pembelajaran kurang konsentrasi. Siswanya kurang konsentrasi, kenapa ya? Tadi ada Alfarisi, kenapa tadi bisik-bisik terus pada saat diskusi? Kenapa? Pekan depan dan pekan selanjutnya kita tidak boleh, kita harus semangat, kita harus diskusi dengan baik sesuai dengan perintah yang sudah disampaikan. Ya. Dari keseluruhan yang kita simpulkan dari keseluruhan materi, ada 3 yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi tentang integrasi nasional ini. Ada yang bisa? Baik, silakan maju ke depan. Sebutkan namanya, kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, manusia dari Channel Kali. Kesimpulan dari kita pada hari ini itu persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya, maka cita-cita Indonesia terdapat dalam sila 3 Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Oke. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Ibu akan sampaikan kira-kira ya, kita review dulu ya tujuan pembelajaran yang pertama kali awal tadi Ibu sampaikan sudah tercapai atau belum. Baik, kita review ya. Dari penyampaian manfaat tadi sudah belum? Sudah. Kemudian penyampaian tujuan pembelajaran sudah tercapai belum? Sudah. Penjabaran langkah-langkah pembelajaran sudah belum? Sudah. Pemberian masalah sudah belum? Sudah. Sudah semuanya ya. Alhamdulillah, berarti tujuan pembelajaran
sudah di era 4.0 ya, jadi harus tahu bagaimana cara menggunakan gadget yang baik dan benar. Ya, silakan bisa dibuka laptopnya, HP-nya, bisa dibuka HP-nya, ya, dibuka CBT-nya. Nanti pada saat kalian proses mengerjakan soal nanti akan Ibu pantau langsung. Jadi kita langsung tahu hasilnya, ya. Silakan dibuka HP-nya. Sudah ada jadwalnya? Baik. Silakan dikerjakan. Sudah masuk semua. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit, jadi dimanfaatkan baik-baik waktunya untuk ujian. Ya, lengkap semua, siswanya sudah login semua. Belum ada yang selesai nih. Waktunya tinggal sebentar lagi. Yang sudah bisa dikirim. Oke, sudah ada nilai yang muncul. Kita lihat nilainya siapa? 80, luar biasa. Wah, ada yang 100. Bintang 100, luar biasa. Berarti paham sama materinya ya. Lagi yang selesai. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi, silakan. Sudah selesai semua, alhamdulillah. Silakan bisa ditutup handphonenya. Kita bisa melihat ya hasilnya. Ada yang 100, ada yang 80, luar biasa. Berarti kalian sudah paham dengan materi yang sudah diajarkan hari ini. Ya. Nah, jadi langsung bisa dilihat nilainya. Baik, berarti sudah tercapai ya, kita sudah baik untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Semangat? Semangat. Semangat. Itu dong, kita harus semangat. Ibu akan memberikan reward ya, sesuai dengan yang pertama kali tadi awal tadi Ibu sampaikan. Nah, kelompok yang bagus di dalam presentasinya tadi ada di kelompok berapa? Kelompok 2. Siswa yang berprestasi siapa? Ada yang namanya Bintang, menjadi siswa yang prestasi hari ini. Nah, berarti selanjutnya kita harus selalu semangat. Oke? Baik. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi pekan depan. Ya, materi pekan depan itu terkait dengan kesadaran di dalam melakukan integrasi nasional, kesadaran untuk melakukan integrasi nasional. Nah, tugas kalian dipelajari, buka buku modulnya, dibaca buku modulnya. Pekan depan akan Ibu tanyakan. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selamat sampai rumah nanti. Ya, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Attention please. Let's pray together. Start.
Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus belajar dan jadilah kebanggaan kedua orang tua.